Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Tongam Manurung dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2025 dengan NIM 12S25007. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas saya T08 Interaction. Nah, pada tugas kali ini adalah lanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya di 07 dengan penekanan pada aspek interaction. Nah, akademiknya. Minggu lalu, Butet dan Ucuk telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dua akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucuk mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Nah, yang pertama adalah fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau Credit Point Average atau yang biasa dengan IPK Indeks Prestasi Kumulatif atau IPS Indeks Prestasi Semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Dua, fitur yang menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Nah, fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Ketiga, fitur kedua adalah harian memberikan nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Fitur untuk menghitung GPA. Yang keempat, kemarin sore Mentit dan Ucuk yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Motik dan Ucuk lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis koding. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Motit ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Demikian, dengan demikian tidak akan merusak yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucuk kemudian menyepakati. Yang pertama untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen di masa mendatang ukuran ini dapat dibuat dinamis. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu print assessment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assessment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Untuk keempat, untuk menggesek grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Nah, solution design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru, GPA pada student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada academic.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik. Si saja pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output format. Yang pertama terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA
pada segmen akhir. Lihat contoh case. Kedua, untuk print enrollment pada dasarnya sama dengan dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Ada compilation, proses kompilasi yang harus menyertakan program dan akademik dosi yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T08_01.c. Nah, seperti inilah untuk mengcompile si program nanti, si academic.c. Pada case 1 yaitu T08_1.c. Berikut ada keluaran yang diharapkan. Ada kode mata kuliah, ada visual, visual programming, ada GPA-nya 2 dan grade-nya D. Ada kode mata kuliah, procedural programming, GPA dan grade-nya. Ada kode admin, kode sampling tahun 2020 dengan prodi information system dan grade-nya 0,06. Kemudian juga ke kesempat nanti. Nah, masuknya dalam tugas kali ini seperti yang dengar tadi, ini adalah lanjutan dari T07. Nah, maksudnya itu ibarat kita menciptakan sebuah library baru, di mana kita di mana dalam case ini diminta untuk menambahkan uh, fitur-fitur baru dalam program tersebut. Nah, adapun saya buat terlebih dahulu saya menjelaskan academic.ini berisi dan tujuannya untuk apa. Nah, di dalam academic.ini tujuannya sebagai kontrak untuk sistem akademik yang akan dijalankan. Nah, file header ini tidak berisi logika program, melainkan hanya untuk bertugas untuk mendefinisikan tipe data baru, kemudian mendeklarasikan fungsi. Nah, adapun kodenya adalah if and def academic underscore h bind academic underscore h. Nah, di sini disebut dengan sebagai header quote yang berisi untuk mencetak apakah akademik data ini sudah pernah didefinisikan sebelumnya. Jika belum, maka program akan mendefinisikan dan membaca isi file tersebut. Kemudian ada enum grade non, grade D, E, D, C, B, C, B, A, B, dan A. Nah, adapun enum di sini digunakan untuk membuat sebuah tipe data yang nilainya hanya bisa dipilih dari daftar yang sudah disediakan. Kemudian enum grade underscore T ini membuat tipe data untuk nilai home. Jadi variabel dengan tipe ini hanya bisa diisi dengan grade underscore non, grade A, grade B, dan seterusnya. Secara internal di bahasa C ini diwakili oleh angka integer 0 sampai 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada enum semester underscore T, itu membuat tipe data untuk semester ganjil, genap, dan pendek. Kemudian struktur atau pengelompokan data. Ada struktur course underscore T, itu membuat tipe data kompleks untuk entitas mata kuliah. Kemudian student ini yang berisi char ID, char name, char year, char stock, dan float GPA. Nah, di sini untuk student ini membuat entitas mahasiswa yang terdiri dari name, ini ID, name, prodi, tahun, dan GPA atau IPK. Kemudian ada struct enrollment, di mana
Tujuannya untuk membuat entitas si KRS atau pendaftaran mata kuliah. Nah, disinilah bertugas untuk menyimpan struktur lain di dalamnya. Adapun char grade, kemudian void calculate performance, void print course, void print student, void print enrollment. Nah, di dalam sini itu berisi deklarasi fungsi yang menandakan eh, penggunaan pointer atau indirection. Nah, adapun char grade to text enum, grade ini mana dia menerima enum grade dan mengembalikan teks atau string digunakan atau ditandai dengan char eh, char Nah, kemudian ada float calculate performance ini untuk menghitung ini maksudnya untuk menghitung bobot nilai dikali SKS. Kemudian ada void print course di mana eh, ya mereka hanya bertugas untuk mencetak ke layar, tidak mengembalikan nilai apa-apa ke si program. Void print enrollment di mana di sini untuk menerima array dari pendaftaran. Nah, di mana ada pointer yang menunjukkan ke elemen pertama dari array pendaftaran, dan enrollment size ini eh kemudian ada structures underscore t. Kemudian ada void print enrollment. Nah, di sini untuk menerima array dari pendaftaran. Kemudian dari struct underscore struct course underscore t ini untuk sebagai fungsi pencipta menerima berbagai input, lalu membungkusnya dan mengembalikan sebagai struktur data yang utuh. Void set enrollment ini untuk menerima pointer array, yang mana untuk mencari mata kuliah dan mahasiswa tertentu, lalu memperbarui nilainya dalam array tersebut. Kemudian void, void set enrollment. Kemudian void calculate. Nah, calculate ini untuk uh, menerima alamat memori dari mahasiswa tersebut agar fungsi ini bisa langsung mengubah nilai GPA di dalam data menghasilkan nilai aslinya. Kemudian ada 208 underscore c ini. Nah, di sinilah kode utama atau main programnya. Nah, bagian pertama adalah include academic data, include studi data, define max. Nah, tujuannya include academic data ini untuk pemanggil yang ada di academic data tersebut, sehingga file ini mengenali apakah ada apa itu struktur state. Kemudian include studi data memanggil library untuk standar si input output. Kemudian ada define max enrollment sebanyak 100. Ini untuk membuat konstanta bernama max enrollment dengan nilai 100. Kemudian ada integer main, integer r, adds, dan char average value. Mana ini titik awalnya jalannya program. Struct course T, course create class. Nah, di sini program memanggil fungsi create course yang sudah dibuat di academic.c. Kemudian print course dan print
print course TSV FP, dan print course ke CRS underscore PP. Nah, di sini program akan memanggil fungsi print underscore course untuk mencetak isi dari CRS FP dan CRS underscore PP ke layar. Nah, kemudian adalah struk student underscore T studio hero. Nah, di sini maksudnya untuk memanggil fungsi create student untuk membuat variabel bernama studio hero. Kemudian P08 underscore 2 ini 02 di sini untuk membuat skenario pengujian di mana ada include academic data, include studio data, define max 100, integer min, struct course T, struct course T, print course struct student underscore T, student hero. Nah, ada kemudian print student, student hero. Kemudian struct enrollment, sort in next enrollment index, enrollment, kemudian return null. Kemudian lanjut nomor 0803 itu fokus utamanya untuk menguji fungsi set enrollment grade yang bertugas untuk mencari data pendaftaran mata kuliah tertentu di dalam array dan mengubah nilainya. Di titik 08 underscore 04 ini menjelaskan yaitu sebagai file atau puncak dari tugas kali ini, di mana disinilah konsep utama indirection atau pointer benar-benar diuji untuk mengubah data asli mahasiswa, yaitu menghitung IPK atau GPA. Kemudian di T05 ini berfungsi untuk ujian terakhir atau pengujian terakhir atau integration test untuk sama kode yang dituliskan di academic.c nanti. Nah, bedanya dengan file sebelumnya, di sini merupakan skala datanya yang diperbesar. Ada mata kuliah sekaligus untuk menguji apakah perulangan looping dan logika perhitungan IPK atau GPA benar-benar menampung banyak data. Ya, Pak, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode yang berisikan academic.c, di mana include academic.h, include studi.h, include stdlib.h, include string.h. Nah, di sini sebagai header atau kelengkapan si library. Nah, si include academic.h ini di mana untuk mengimpor definisi struktur data atau struk dengan konstanta enum seperti grade A, grade B, dan lain-lain dan seterusnya yang didefinisikan sebagai file header. Nah, kemudian yang tiga ini stdio.h, stdio.lib, dan string ini uh, untuk input output manajemen memori atau memanipulasi si string seperti strcpy dan strcmp. Kemudian adalah fungsi pembantu, yaitu ini sebagai fungsi pembantu char grade to text enum grade T, grade switch grade case grade enum, grade non return non, case grade T, return T, grade D, grade D, grade C, grade BC, grade B, dan grade AB, grade A. Kemudian default return non. Nah, di sini sebagai fungsi mengubah nilai tipe data enum atau angka internal dalam komputer menjadi string yang bisa dibaca manusia. Misalnya grade A menjadi A. Kemudian sini sebagai flag workload performance, di mana untuk
perhitungan performa atau bobot nilai. Di mana di sini berisikan ada float grade value, switch grade, ada case grade A, case grade AB, case grade B, case case grade BC, case grade C, case grade D, case grade E, case grade D, dan case grade non. Kemudian default or return grade value. Nah, di sini untuk menghitung bobot nilai dengan mengalihkan angka standar si A sama dengan 4.0 dan AB 3.5 dan seterusnya dengan jumlah SKS-nya per underscore kredit. Ini digunakan untuk sebagai pembilang dalam fungsi IPK atau si GPA nanti. Kemudian ada fungsi pencetakan atau fungsi pencetakan. Nah, ada void print clause, void print student, void print enrollment, void print enrollment. Nah, di sini fungsi ini untuk menampilkan data dengan format yang dipisahkan dengan tanda pipe sesuai uh, sesuai standar format basis data teks sederhana. Nah, ada print course di sini gunanya untuk menampilkan kode, nama SKS dan batas nilai lulus mata kuliah. Dan print void print student itu menampilkan ID, nama angkatan, program studi dan IPK mahasiswa. Kemudian print enrollment itu menampilkan pendaftaran mahasiswa pada mata kuliah tertentu beserta nilai dan kemudian void print enrollment itu melakukan perulangan atau for loop untuk mencetak semua data pendaftaran yang ada dalam array. Kemudian ada fungsi struct. Fungsi ada tipe data struct course underscore t dan grade course. Nah, di sini sebagai fungsi pembuat objek. Nah, di sini untuk berfungsi sebagai menginisialisasi struct baru menggunakan strcpy karena string di dalam struct C tidak bisa diisi langsung dengan operator sama dengan, melainkan harus disalin ke dalam array karakter. Kemudian ada struct student dengan create student, char pointer ID, char name, char year. Nah, di sini untuk lo sebagai GP atau IPK nanti dan grade-nya. Pertama ada dari mana aku ini? Nah, ada struct course T, course grade course, struct strcpy, course underscore krs, strcpy, chars kode underscore kode, chars credit sama dengan credit, chars passing grade, return chrs. Kemudian, nah, di dalam fungsi ini untuk mencari entry pendaftaran yang spesifik berdasarkan kode mata kuliah dan adanya mahasiswa. Nah, fungsi mencari semua data di array enrollment underscore ID underscore ID yang ID mahasiswanya cocok dengan student ID. Nah, jika nilai sudah ada atau not non, maka performance dan SKS ditambahkan ke total.
Adapun penjumlahan GPA atau IPK nanti adalah bobot kali SKS per banyak SKS. Kemudian hasilnya disimpan langsung ke dalam pointer atau pointer underscore student GPA. Kemudian nilai input nilai set, kemudian set underscore enrollment underscore grade. Nah, ini. Nah, di sini untuk fungsinya untuk mencari entry pendaftaran yang spesifik berdasarkan kode mata kuliah dan ID mahasiswa. Nah, kemudian loop berjalan mundur di kurang QI untuk memastikan jika ada pendaftaran ganda, misalnya mahasiswa mengulang, nilai yang terbaru atau yang terakhir didaftarkanlah yang akan diubah. Nah, setelah ditemukan nilai underscore grade ini diupdate dan di looping, dihentikan dengan break. Baik, saya akan merankannya sesuai perintah yang diharapkan. Pertama itu GCC, T08 1 academic.c kemudian T08 underscore 01. Nah, ini outputnya. Kemudian T08 underscore 02. Kemudiannya underscore 03. Nah, sesuai output yang diharapkan, yaitu hanya 4 yang diberikan di sini. Nah, output yang pertama adalah NIM sesuai dengan Visual Programming, grade-nya D. NIM Wiro Sableng tahunnya 2022, informasi sistem dengan grade-nya 0,00. Nah, kenapa di sini 2022? Karena pada di tugas T08 ini berisikan tahunnya 2022, maka output 2022. Kemudian pada tes nomor 2 yaitu NIM Visual Programming 2 grade-nya D, kode mata kuliah Procedural Programming 2 dengan grade-nya D, Wiro Sableng informasi sistem, dan tahunnya 2022. Kemudian ada T03 yaitu ini dengan NIM kode mata kuliah NIM non dan grade-nya. Kemudian ada kode mata kuliah NIM grade A dan IPK. Kemudian kode mata kuliah NIM grade-nya dan IPK-nya. Kemudian ada lagi 4 yang terakhir, saya output NIM Wiro Sableng tahun 2022 informasi sistem, IPK-nya 3,75. Nah, sekian Pak hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih Pak.